Shalom, selamat kasih, damai dan sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan membacakan tugas ilmu sosial dasar, yaitu tujuan dari ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar sangat perlu dalam upaya membentuk sebuah karakter dan etika seseorang, terutama bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, agar dapat menjadi pribadi yang bisa berpikir secara kritis, peka dan mampu dalam memahami keragaman, kesetaraan, sosial budaya dan martabat manusia yang dilandasi dengan ilmu-ilmu estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan karakter seperti itu, maka seseorang atau mahasiswa dapat lebih efisien dalam hidup bermasyarakat, sebab mereka akan mengerti bagaimana mereka menempatkan diri di dalam lingkungan masyarakat dan memahami bahwa setiap hal di dunia ini dapat menjadi sumber ilmu, sehingga sebagai seseorang yang terpelajar atau berpendidikan tidak mudah untuk meremehkan kemampuan orang lain serta bisa lebih bijaksana dalam upaya menyelesaikan suatu masalah-masalah yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Materi dari ilmu sosial dasar yang mudah merangsang perasaan atau emosi dan pikiran seseorang sering tanpa sadar menyeret peserta proses belajar mengajar akan terbawa oleh arus. Adapun tujuan dari ilmu sosial dasar yaitu untuk mengembangkan kepribadian diri seseorang, kepekaan, dan wawasan dari pemikiran seseorang yang berkenaan dengan kebudayaan agar daya tangkap seseorang, persepsi dan penalaran yang mengenai lingkungan sosial dan budaya seseorang atau mahasiswa agar dapat menjadi lebih manusiawi atau halus lemah lembut. Tujuan ilmu sosial dasar ini juga diharapkan dapat mengusahakan penajaman akan kepekaan seseorang atau mahasiswa terhadap lingkungan sosial dan budaya agar mereka dapat lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk keperluan profesi atau pekerjaan mereka. Memberikan kesempatan kepada seseorang atau mahasiswa untuk dapat memperluas pandangan mereka tentang masalah-masalah kemanusiaan, sosial dan budaya, serta mengembangkan diri dalam pemikiran secara daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut perihal tersebut. Mengusahakan agar para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan negara, serta ahli dalam bidang disiplin masing-masing, tidak mudah untuk terjatuh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan peraturan pengotakan yang ketat. Usaha ini harus dilakukan karena dalam ruang lingkup pendidikan nasional yang ada di Indonesia, sangat sempit atau kurang dan berpotensi membuat manusia spesialis yang berpikir terbatas dan hanya bisa berpikir pada bidangnya saja. Juga harus berusaha untuk memperluas kemampuan seseorang atau mahasiswa untuk menanggapi masalah-masalah sosial dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat yang umum secara luas. Menjembatani para akademisi agar mereka lebih mampu untuk berdialog antara satu sama lain. Dengan memiliki bekal yang sama, para akademisi diharapkan akan lebih lancar dalam berkomunikasi. Jika komunikasi mereka baik antara satu sama lain, selanjutnya pelaksanaan pembangunan akan lancar dalam banyak bidang keahlian tanpa menyepelekan spesialisasi. Spesialisasi membuat pemikiran seseorang sarjana akan menjadi sempit. Masyarakat yang menjalani modernisasi harus menyingkirkan sarjana yang berperilaku demikian, karena modernisasi membutuhkan seseorang yang memiliki pandangan yang luas, bukan pandangan yang sempit. Penyajian mata kuliah ilmu sosial dasar tidak lain merupakan usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dalam aspek sosial dan budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, mata kuliah ilmu sosial dasar ini tidak dimaksud untuk mendidik ahli-ahli dalam salah satu bidang keahlian yang termaksud di dalam pengetahuan ilmu sosial dan pengetahuan budaya. Akan tetapi, ilmu sosial dasar hanya semata-mata sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan kepribadian manusia dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai sosial dan kebudayaan, baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitar maupun menyangkut dirinya sendiri. Manfaat dari ilmu sosial dasar sangat penting sebagai salah satu usaha untuk bekal kepada mahasiswa agar dapat aktif di tengah-tengah lingkungan dalam dunia kehidupan bermasyarakat, pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Mahasiswa akan menjadi seorang yang lebih disiplin dan berpikir dewasa,
Mahasiswa juga dapat mempraktikkan mata kuliah ini secara langsung dengan bersungguh-sungguh di dalam lingkungan sekitar. Sehingga mahasiswa dapat memiliki tingkat kepekaan sosial dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sosialnya, membuat mahasiswa atau mahasiswa lebih mengetahui bagaimana caranya menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis dan baik antara sesama makhluk sosial. Ilmu sosial dasar ini juga dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang manusia sebagai makhluk sosial dan peradaban manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia dalam keragaman, kesederajatan, martabat manusia, dan moralitas manusia. Adapun tujuan umum dari ilmu sosial dasar antara lain sebagai berikut, yaitu pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial, kemampuan dalam menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial dan masalah yang terjadi dalam lingkungan sosial budaya, kemampuan menyelesaikan secara halus, aktif, dan manusiawi masalah-masalah tersebut, mempertajam kepekaan terhadap sosial dan budaya serta lingkungan sosial budaya, terutama dalam membangun kepentingan profesi, memperluas pandangan tentang masalah sosial dan masalah kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap kedua masalah tersebut, menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang tidak bersifat kedaerahan, meningkatkan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dan nilai kehidupan manusiawi, membina negatif atau hal yang buruk yang dapat merusak lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial dan budaya, artinya manusia itu makhluk yang diciptakan Tuhan paling sempurna karena dari sejak lahir manusia sudah dibekali oleh Tuhan dengan unsur akal budi, perasaan atau rasa, dan karsa. Dengan mata kuliah ilmu sosial dasar ini, sebagai seorang manusia yang memiliki akal budi, terutama bagi mahasiswa tingkat perguruan tinggi, diharapkan supaya bisa mengenal berbagai masalah dalam kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat, agar dapat pula berpartisipasi dalam upaya mengatasi dan mencegah terjadinya masalah ilmu sosial dasar tersebut. Ilmu sosial dasar dapat dibedakan atas 3 golongan besar, yaitu yang pertama, kenyataan-kenyataan sosial yang ada di dalam masyarakat yang secara bersama-sama merupakan masalah sosial tertentu. Yang kedua, konsep-konsep sosial atau pengertian-pengertian tentang kenyataan-kenyataan sosial yang dibatasi pada konsep dasar yang sangat diperlukan untuk mempelajari masalah-masalah sosial yang dibahas pada ilmu sosial dasar. Ketiga, masalah-masalah sosial timbul dalam masyarakat, biasanya dikarenakan terlibat dalam berbagai kenyataan-kenyataan sosial yang satu dengan yang lainnya dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi, dengan mempelajari mata kuliah ilmu sosial dasar ini dalam tingkat perguruan tinggi bagi mahasiswa, yaitu untuk membentuk mahasiswa dalam upaya memahami, menghormati estetika, etika, nilai-nilai budaya dan sosial kemanusiaan yang menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata hidup kebersamaan dalam masyarakat, serta untuk mempelajari masalah manusia dan sosial kebudayaan. Sekian materi tentang pemahaman tujuan ilmu sosial dasar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.